Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu 1 Januari tahun 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Toraja. Selamat mendengarkan. Selamat Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2022, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada masa jayanya dulu, orang-orang Romawi memiliki banyak dewa. Salah satunya bernama Yanuar. Ia adalah dewa waktu awal tahun. Maka bulan pertama dalam setiap tahun disebut Januarius, lalu kita menyebutnya bulan Januari. Yang istimewa dari dewa ini adalah ia memiliki dua wajah yang menyebabkan bisa melihat ke belakang, tetap sekaligus juga bisa menatap ke depan. Bulan Januari adalah bulan awal tahun, bulan yang mengajak kita untuk selalu bisa melihat ke belakang, tetapi sekaligus juga menatap ke hari depan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita sekarang memasuki tahun yang baru. Marilah kita menjalani hari-hari pertama bulan Januari ini. Saatnya kita meninggalkan tapal batas waktu yang lampau dan menjejakkan kaki pada awal waktu masa depan. Ada baiknya kita bermenung sejenak, lalu menoleh ke belakang untuk melihat dan menilai perjalanan hidup kita pada masa lampau dan menatap ke depan untuk membangun impian dan mimpi-mimpi untuk masa yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Mungkin bagi banyak orang, Maria itu wanita biasa seperti wanita yang lain pada umumnya.
Tuhan hanya memakai tubuhnya melahirkan Tuhan Yesus. Sesederhana itukah pemahaman kita sebagai orang beriman? Tidak. Kalau kita baca kitab suci, kita semakin tahu bahwa Maria bukan manusia biasa seperti kita. Ia sangat istimewa. Tidak mungkin sama biasanya dengan kita. Justru karena ia adalah ibu Tuhan Yesus, tidak ada pribadi sedekat Yesus seperti Bunda Maria. Maria mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, dan hidup bersama Yesus selama kurang lebih 30 tahun. Dengan melahirkan Yesus Sang Penyelamat, Maria membawa banyak orang pada keselamatan kekal. Allah menempatkan Maria sebagai ibu Sang Putra Allah karena Yesus adalah Putra Allah. Maka Maria diyakini sebagai Bunda Allah Putra. Elizabeth sendiri menyebut Maria ibu Tuhanku, dan malaikat Gabriel menyebutnya Maria penuh rahmat. Itu berarti bahwa kita juga memanggil Maria Bunda Allah menjadi teladan, ketaatan, dan pengabdian, dan menempatkan Maria sebagai orang suci yang taat sampai di akhir hidupnya, bahkan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Allah menempatkan dan berpihak kepada orang-orang yang sederhana, yang sering terlupakan, bahkan sering diolok-olok, yakni para gembala, untuk menjumpai sang bayi yang baru lahir di kandang domba dan menjadi duta pembawa kabar baik, kabar sukacita, pembawa dan keselamatan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita di awal tahun yang baru ini menatap masa depan dengan iman dan harapan yang teguh. Mari kita rajut impian dan mimpi-mimpi kita untuk masa depan yang lebih menyelamatkan, menjadi sarana berkat dan pembawa kabar sukacita dan kegembiraan bagi semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita, seperti Bunda Maria dan para gembala yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Semoga demikian. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.